Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Putri Audia. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan sedikit tentang sistem transportasi pada manusia. Mendengar kata transportasi, apa sih yang ada di pikiran teman-teman semua? Jika teman-teman mengira bahwa alat transportasi yang saya maksud ialah kendaraan seperti pesawat, sepeda, bus, mobil, atau lainnya, maka teman-teman salah. Alat transportasi yang saya maksud di sini ialah alat transportasi yang ada pada tubuh manusia. Jadi teman-teman, pada tubuh manusia itu terdapat yang namanya sistem transportasi atau yang biasa kita sebut dengan sistem peredaran darah pada manusia. Sama halnya dengan alat transportasi seperti kendaraan yang fungsinya itu untuk mengangkut penumpang, alat transportasi yang ada pada tubuh manusia juga memiliki fungsi yang sama, yaitu untuk mengangkut atau mengedarkan berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan lagi untuk dikeluarkan dari tubuh. Sistem transportasi adalah salah satu sistem organ pada manusia yang melibatkan darah, jantung, dan pembuluh darah yang berfungsi untuk memindahkan atau mengedarkan zat. Zat-zat yang dipindahkan atau diedarkan ialah seperti sari-sari makanan dan darah. Agar darah dan sari-sari makanan dapat beredar di dalam tubuh, maka diperlukan alat-alat transportasi atau alat-alat peredaran darah. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang organ peredaran darah manusia. Kita mulai dengan jantung. Untuk melihat bagian-bagian jantung, coba teman-teman perhatikan warna hijau yang menyala pada gambar ya. Bagian jantung yang pertama ada serambi kiri, serambi kanan, ada bilik kiri, bilik kanan, dan ada katup. Selanjutnya darah. Yang pertama, di dalam darah itu ada sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan ada plasma. Selanjutnya lagi, dalam organ peredaran darah manusia itu ada pembuluh darah. Nah, dalam pembuluh darah ini terdapat yang namanya itu pembuluh kapiler, ada vena pulmonalis, arteri pulmonalis, pembuluh arteri, dan pembuluh vena. Di sistem peredaran darah manusia terdapat sistem peredaran darah kecil dan juga besar. Kita mulai dengan sistem peredaran darah kecil. Nah, yang pertama kita akan mengamati bagaimana sistem peredaran darah kecil pada manusia. Perhatikan gambarnya ya teman-teman. Pertama, darah mengalir dari serambi kanan menuju ke bilik kanan. Kemudian darah akan mengalir melewati arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Di dalam darah yang mengalir ke paru-paru terdapat banyak karbon dioksida. Lalu kemudian di dalam paru-paru ini terjadi pertukaran antara karbon dioksida dengan oksigen. Kemudian darah yang mengandung oksigen mengalir melewati vena pulmonalis menuju ke serambi kiri jantung. Selanjutnya kita akan mengamati sistem peredaran darah besar pada manusia. Awalnya, darah yang mengandung oksigen akan mengalir dari serambi kiri menuju ke bilik kiri. Kemudian, darah akan mengalir melalui arteri besar ke seluruh tubuh kecuali paru-paru. Lalu di pembuluh kapiler tubuh terjadi pertukaran antara darah yang mengandung oksigen dengan darah yang mengandung karbon dioksida. Darah yang mengandung karbon dioksida tersebut kemudian kembali lagi ke serambi kanan jantung melalui vena. Surah Al-Haqqah.
hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. Maksud dari ayat tersebut ialah, jika Rasulullah berdusta terhadap Allah, maka sanksi yang akan diberikan ialah pemotongan pembuluh darah yang keluar dari jantungnya, sehingga kematian adalah hasil akhirnya. Oleh karena itu, ketika aorta dipotong, maka konsekuensinya ialah akan terjadi pendarahan yang sangat hebat, lalu syok dan dengan mudahnya dapat menimbulkan kematian. Jadi pada ayat ini ada 2 poin yang dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, darah dipandang sebagai suatu kendaraan untuk hidup, dan yang kedua, arteri yang langsung berasal dari jantung atau aorta penting untuk mempertahankan hidup. Sekian teman-teman penjelasan dari saya tentang materi sistem transportasi manusia. Terima kasih atas perhatiannya. Bye.